Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Ambarwati dengan NPM 2151020298, Prodi Perbankan Syariah kelas G. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas PPI yang berjudul Keistimewaan Wanita Solehah yang merupakan perhiasan terbaik dalam Islam. Sekian perkenalan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul pada hari yang cerah ini. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri, keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Dalam kehidupan di dunia ini terdapat banyak sekali hal yang menarik dan menyenangkan bagi manusia. Namun, dari kebanyakan hal menarik tersebut tidak ada yang lebih menarik dibanding dengan wanita solehah. Wanita adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Kedudukan wanita dinilai agung dan tinggi karena dalam Islam wanita sangat dijaga martabat dan kehormatannya. Kategori solehah pada wanita ada standar dan ketentuannya. Kesolehan bagi seorang wanita akan dinilai sempurna jika memenuhi sifat dan ciri yang baik. Ingat bahwa kecantikan akan pudar seiring dengan bertumbuhnya usia dan harta bisa habis dalam sekejap. Namun, hasil dari ketaatan beragama tidak akan hilang selama-lamanya. Para hadirin yang mulia, wanita adalah manusia dipandang oleh kaum laki-laki sebagai tulang rusuknya. Wanita idaman laki-laki baik di dunia maupun di akhirat adalah seorang wanita yang memiliki sifat solehah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya hadis yang membahas tentang keistimewaan seorang wanita solehah. Yang pertama, wanita solehah adalah perhiasan dunia. Sebuah hadis menyebutkan bahwa dunia adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah istri yang solehah. Hadis riwayat Muslim nomor 1467. Allah menciptakan wanita dengan kecantikannya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kecantikan tidak hanya dinilai dengan tubuh, tetapi juga dengan hati dan pikiran. Sebagai perhiasan, maka hendaklah dijaga dan dirawat. Yang kedua, wanita yang solehah lebih baik dari bidadari syurga. Keistimewaan wanita disebut lebih baik daripada bidadari syurga. Rasulullah pernah bersabda bahwa perempuan berjenis manusia asal dunia lebih utama daripada bidadari syurga 7.000 kali lipat. Selain itu, Ibnu Mubarak juga menyampaikan riwayat dari Hibban bin Abi Jabalah yang mengatakan, sesungguhnya wanita dunia yang masuk surga lebih unggul dibandingkan wanita surga, disebabkan amal yang mereka kerjakan sewaktu di dunia. Yang ketiga, terdapat pengecualian dalam beribadah bagi wanita. Saking istimewanya seorang wanita, Allah pun memperbolehkan para wanita untuk tidak menunaikan sholat dalam masa haidnya. Perempuan ini jelas ditunjukkan kepada seorang wanita agar anak-anak menghormatinya sebagai seorang ibu. Betapa istimewanya sampai-sampai surga diibaratkan berada di bawah telapak kaki seorang wanita. Dari Musa bin Muhammad bin Atta, Abu al-Mahli Maimun dari Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah bersabda, surga itu di bawah telapak kaki-kaki para ibu, yaitu yang mereka kehendaki mereka akan memasukkannya, dan siapa yang mereka kehendaki maka mereka akan mengeluarkannya. Hadirin yang dimuliakan Allah,
Kita sering mendengar bahwa di belakang seorang laki-laki sukses ada seorang wanita yang sangat hebat. Jika wanita soleha ada di belakang para lelaki di dunia ini, maka berapa banyak kesuksesan yang akan diraih. Namun, kebanyakan wanita hanya ditempatkan sebagai pelengkap saja, yaitu hanya mendukung dari belakang, tanpa peran tertentu yang serius. Bayangkanlah, jika tiang penopang bangunnya rapuh, maka sudah pasti bangunannya akan roboh dan rata dengan tanah. Tidak akan ada lagi yang tersisa kecuali puing-puing yang nilainya tidak seberapa. Kita tinggal memilih apakah akan terjadi tiang yang kuat atau tiang yang rapuh. Jika ingin menjadi tiang yang kuat, kaum wanita harus terus berusaha menjadi wanita soleh dengan mencontoh pribadi istri-istri Rasulullah. Selama kita harus berusaha menjaga diri dan keluarga serta menjaga martabat mereka, maka pesona wanita soleha akan tetap ada pada istri kita. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, wanita punya kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Wanita muslimah haruslah menjaga harkat dan martabat mereka sebagai muslimah solehah. Hal ini telah terbukti dalam banyaknya hadis bahkan ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang keistimewaan seorang wanita. Untuk itu, simaklah keistimewaan wanita yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Wanita adalah karunia bukan musibah. Islam memandang wanita adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersamanya kaum laki-laki akan mendapatkan ketenangan lahir dan batin dan mampu memberikan energi positif yang sangat bermanfaat, seperti rasa cinta, kasih sayang, dan motivasi hidup. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 72 yang artinya, Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kaum sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kaum itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberikan rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapalah mereka beriman kepada batil dan meningkari nikmat Allah. Wanita diberi pengecualian dalam beribadah. Sebagai wanita tentu akan mengalami haid dan nifas. Hal ini telah menjadikan pengecualian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak melaksanakan sholat atau puasa. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja wanita yang mengalami haid, maka sakitnya haid akan mereka alami akan menjadi kafaroh atau tebusan bagi dosa-dosanya yang terdahulu. Wanita yang hamil akan melahirkan setara dengan jihad. Pengorbanan luar biasa hidup akan mati seorang wanita ketika hamil dan melahirkan disejajarkan dengan jihad. Sebuah hadis menyebutkan, mati syahid ada 7 selain yang terbunuh di jalan Allah. Orang yang mati karena tahun syahid, orang yang mati tenggelam syahid, orang yang mati karena ada luka parah di dalam perutnya syahid, orang yang mati sakit perut syahid, orang yang mati terbakar syahid, orang yang mati karena tertimpa benda keras itu syahid, dan wanita yang mati sementara ada janin dalam kandungannya. Hadis riwayat Abu Daud. Dapat masuk surga dari pintu manapun. Suatu bukti kasih sayang Allah tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum wanita yang dapat masuk surga dari pintu manapun. Tetapi Rasulullah SAW juga telah menjelaskan bahwa wanita tersebut harus melaksanakan 4 hal. Yakni yang pertama adalah menunaikan sholat 5 waktu. Yang kedua adalah berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga jauhi zina. Dan keempat berbakti kepada suami. Sebuah hadis menyebutkan, jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, niscaya akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau mau. Hadis riwayat Ahmad. Seperti dikatakan dalam hadis yang tadi, saking mulianya wanita itu, surga ada di telapak kaki ibu. Semua tentu
sudah mengetahuinya bahwa dalam Islam diterangkan kalau surga berada di bawah telapak kaki ibu. Hal ini merupakan menjelaskan bahwa pentingnya berbakti dan menghormati seorang ibu. Dari Musa bin Muhammad bin Atta bin al-Malih Maimunah dari Ibnu Abbas ia berkata Rasulullah SAW bersabda, surga itu di bawah telapak kaki-kaki para ibu. Siapa yang mereka hendaki, maka mereka akan memasukkannya. Dan siapa yang mereka kehendaki, maka mereka akan mengeluarkannya. Sekian ceramah dari saya. Jika ada salah kata atau salah dalam hadis-hadis tersebut, mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih telah memberikan waktu saya untuk berceramah tentang keistimewaan wanita dari mata pandang Islam. Dan sekian cukup ceramah dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.